Selamat siang, salam sejahtera Great People sekalian. Selamat datang di acara webinar Great Together. Apa kabar Bapak Ibu Great People semua? Semoga dimanapun Bapak Ibu berada, dalam keadaan apapun, semoga tetap sehat dan juga berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan saya Lala sebagai moderator yang akan memandu jalannya acara webinar kita pada hari ini, pada hari Kamis, 17 April 2025. Kami sangat senang sekali Bapak Ibu Great People dapat bergabung dan mengikuti webinar kami untuk membahas topik yang sangat menarik berjudul From Holiday Mode to High Performance, Optimalkan Performa Bisnis di Kuartal Baru Pasca Lebaran. Bersama partner kita pada hari ini yakni dari Arhajata Consulting. Sebelum memulai webinar, saya akan membacakan rangkaian acara pada hari ini, yaitu rangkaian acara webinar Grid Together. Hari ini meliputi penyampaian materi presentasi terkait kiat mengoptimalkan formula bisnis oleh speaker kita dari Arhajata Consulting. Kemudian masuk ke pengenalan singkat tentang Arhajata Consulting. Dan selanjutnya akan ada pengenalan singkat juga terkait Grid HR. Kemudian dilanjutkan dengan sesi Q&A atau tanya jawab. Pada sesi tanya jawab nanti, Great People diperkenankan untuk bertanya melalui kolom Q&A dengan format username lalu dilanjutkan dengan pertanyaan. Perlu Bapak Ibu Great People tekankan bahwa pertanyaan yang masuk hanya akan dilihat yang dari kolom Q&A. Jadi pastikan pertanyaan yang Bapak Ibu ajukan itu dicantumkan di kolom Q&A bukan di kolom chat ya Bapak Ibu semua. Nah, nanti pertanyaan seputar materi akan dijawab langsung oleh narasumber kita. Perlu diperhatikan juga Bapak Ibu setelah mengikuti webinar ini, Great People yang hadir juga berkesempatan mendapatkan e-sertifikat yang akan dikirimkan melalui email terdaftar dalam beberapa hari kerja. Jadi pastikan Bapak Ibu Great People mengisi data dengan sesuai pada form survei yang nanti akan dicantumkan di akhir. Selain syarat e-sertifikat yang tertera di layar, Bapak Ibu harus mengikuti webinar ini sampai akhir karena Pem, sertifikat nanti akan dicantumkan di akhir webinar. Nah, nanti akan ada QR code yang akan saya berikan pada akhir sesi nanti. Bapak Ibu yang mengisi QR code atau form tersebut nantilah yang akan dikirimkan e-sertifikat. Bapak Ibu Great People sekalian, sebelum masuk ke acara inti, izinkan saya untuk memberikan informasi sedikit mengenai Grid Day HR. Pekerjaan HR jadi lebih mudah dengan Grid HR merupakan aplikasi HR untuk proses payroll dan juga HR yang terintegrasi, di mana Grid HR menyediakan solusi modern dan sederhana untuk membantu Bapak Ibu semua mengurus penggajian, perhitungan pajak, data kehadiran, pengajuan cuti, dan reimbursement. Grid HR telah memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun dan didukung oleh lebih dari 400 tim support. Saat ini, Grid HR sudah dipercaya oleh lebih dari 4.000 perusahaan dan memiliki lebih dari 1 juta pengguna aktif. Sekarang mari kita sama-sama saksikan video singkat untuk berkenalan lebih jauh dengan Grid HR. pekerjaan HR jadi lebih mudah dengan Grid HR. Kelola data karyawan dan otomasi payroll dalam satu sistem. Grid HR dilengkapi dengan berbagai fitur yang terintegrasi, sehingga meningkatkan efisiensi perusahaan dan produktivitas karyawan. Monitor kehadiran karyawan dengan teknologi face recognition dan geotagging. Tidak perlu khawatir akan kendala sinyal, karena Grid HR menyediakan mode absensi offline. Seluruh laporan kehadiran dapat didownload dalam satu klik. Karyawan dapat mengajukan cuti dan lembur melalui aplikasi dengan fitur Workflow Approval. Pantau aktivitas kerja karyawan dengan akurat.
Atur jadwal shift karyawan secara fleksibel. Ucapkan selamat tinggal pada penggajian manual. Dengan fitur payroll yang terintegrasi, seluruh gaji, pajak, tunjangan, dan komponen lain dapat dihitung secara otomatis. Tersedia juga e-payslip yang mudah diakses. Ukur kinerja karyawan dengan fitur performance. Proses rekrutmen lebih efisien dan anti-human error. Bantu karyawan penuhi kebutuhan darurat dengan akses tarik gaji prorata sebelum tanggal penggajian. Rasakan pengalaman HRIS yang lebih baik. Bergabung bersama lebih dari 3.000 perusahaan di seluruh Asia. Great DHR, do something great every day. Pekerjaan HR. Nah, itu tadi perkenalan singkat mengenai Grid DHR. Khusus bagi Grid People, peserta webinar pada hari ini, kami memiliki promo yang sangat spesial untuk Bapak Ibu Grid People semua. Ada promo potongan 25% untuk peserta Grid Together hari ini dengan jumlah karyawan minimal 50 orang. Nah, apabila Bapak Ibu tertarik dengan promo atau ingin menjadi member dari Grid Together, Bapak Ibu bisa menghubungi tim Grid DHR yang nantinya nomornya akan saya cantumkan di kolom chat. Nah, Great People, selanjutnya kita akan masuk ke inti acara, yakni webinar bertajuk From Holiday Mode to High Performance, optimalkan performa bisnis di kuartal baru pasca Lebaran. Di sini juga sudah hadir speaker kita, yakni Pak Bima Prawiro Saputro, Associate Principal dari Argahajata Consulting. Halo Pak Bima. Halo, terima kasih atas undangan dan waktunya ya. Ya, Pak Bima, bagaimana kabarnya Pak? Baik, baik. Ya, ini juga lagi mengalami post holiday slump ya. Kita Betul semua di sekali. sini ya. Ya, saya juga masih hawa-hawa lebarannya itu masih kerasa juga ya, Pak, libur panjang karena kemarin. Iya. Berarti untuk penyampaian materi hari ini sudah siap ya, Bapak ya? Sudah. Baik, Pak. Mungkin sedikit profil terkait Pak Bima saat ini. Pak Bima merupakan seorang asosiat prinsipal di Arga Jata Consulting dengan pengalaman luas dalam strategi bisnis dan perencanaan korporat. Pak Bima juga secara profesional berkomitmen dalam membantu perusahaan untuk tumbuh secara berkelanjutan di tengah tantangan bisnis yang dinamis. Nah, pada sesi penyampaian materi nanti, Bapak Ibu Great People, Pak Bima akan membahas seputar membangun kembali produktivitas tim pasca libur Lebaran karena kebetulan Lebaran kemarin merupakan libur Lebaran yang cukup panjang dibanding tahun-tahun sebelumnya. Lalu kemudian Pak Bima juga menyampaikan terkait meningkatkan efisiensi dan performa bisnis di kuartal baru. Pastinya bahasan tersebut akan sangat berguna bagi HR dan pemilik bisnis mengingat momentum pasca libur Lebaran ini bertepatan dengan awal kuartal kedua. Jadi, pada webinar ini, Bapak Ibu akan mendapatkan insight bagaimana sih memanfaatkan momentum pasca libur Lebaran untuk mengoptimalkan produktivitas tim dan menjaga keberlanjutan performa bisnis. Harapannya, semua poin di atas dapat Bapak Ibu simak dengan baik, dan jika ada yang ingin ditanyakan, dapat mengajukan pertanyaan di kolom Q&A. Nah, nanti pertanyaan juga akan langsung dijawab oleh Pak Bima sendiri pada sesi tanya jawab. Oke, baik Bapak Ibu Great People, tanpa memperpanjang waktu, untuk Pak Bima dipersilahkan. Oke, siap. Terima kasih. Oh, sebelumnya yang join udah lumayan banyak juga ini ada 29 orang dan di Q&A ini udah ada satu pertanyaan nih. Iya, Terima Pak, kasih. baik. Wah, semangat banget ya. Betul sekali, Bapak. Ini mudah-mudahan sih bisa langsung bisa terjawab di presentasi saya dan nanti tentunya kalau belum terjawab kita follow up di sesi Q&A. Jadi saya Betul. izin share screen berarti ya Mbak ya. Baik, Mbak. Oke, ini apakah terlihat dengan baik ya? Sudah, Pak. Sudah terlihat. Oke, izin saya mulai bahwa ini sedikit insight dari Arga Jata Consulting ya kita um, sedikit strategi lah untuk
men-switch dari holiday mode supaya high performance, terutama perspektifnya dalam HR, sehingga optimalkan performa bisnis di portal baru pasca Lebaran. Pertama kita lihat ilustrasi dulu ya, bahwa um, memang sebelum Lebaran ya, kita kira-kira 2 minggu sebelum Lebaran itu, kita sebutnya ada the deadline deadline sprint, karena memang sebelum Lebaran tuh banyak banget deadline yang dikejar supaya nanti pas Lebaran itu bisa submit, bisa finish, bisa deliver. Jadi sebenarnya productivity di pre-Lebaran itu bisa sangat tinggi sekali. Nah, cuman itu sebenarnya banyak yang mulai burn out sebenarnya even dari sebelum libur Lebaran. Nah, kemudian pas masuk ke Lebaran, um, semua off, semua meninggalkan pekerjaan, dan waktunya cukup lama ya, sekitar 2 minggu, sehingga ada extended downtime, benar-benar take the mind off the work, dan setelah masuk lagi, itu sebetulnya ada agak sluggish nih, re-entry-nya agak sluggish untuk mulai kerja lagi. Um, yang disebutnya post-holiday slump ya, kalau kalau di sini. Sebenarnya um, tantangannya itu adalah um, bahwa sebenarnya waktu selama Lebaran itu kan banyak yang mudik, banyak yang traveling, dan memang secara emosional bisa recharge, tapi secara fisik sebenarnya ada burnout juga yang dihasilkan oleh banyaknya traveling dan banyak aktivitas selama Lebaran. Jadi sehingga waktu masuk awal tuh rasanya tuh udah capek duluan. Itu sering lumayan terjadi juga ya di antara kita ini. Nah, kemudian masalah ini itu sebenarnya bukan hanya sekedar isu individu, tetapi tantangan ini itu lumayan sistemik, sehingga pendekatannya juga mesti lintas fungsi. Karena kita bisa lihat kira-kira ada 3 perspektif yang kita bisa ambil dalam masalah ini. Pertama dari perspektif pegawai sendiri ya, pastinya awal masuk gitu ya, pasti agak sulit fokus dan sulit produktif. Jadi kayak butuh waktu lah untuk em, menemukan lagi ritme kerja ya, atau pace kerjanya ya. Terus kemudian energi dan mood masih dalam mode libur pastinya ya. Karena bisa ada yang jet lag kalau misalnya habis pulang dari traveling ke luar negeri gitu ya. Itu semua bisa menghasilkan motivasi yang rendah dan juga kebingungan prioritas. Nah, ini salah satu hal juga, em, kalau kita lihat di praktiknya ya, kan banyak yang ditinggalkan dari sebelum sebelum libur. Sebenarnya tuh ada juga itu tas-tas yang ditunda itu sebenarnya mulai menumpuk juga gitu, dan karena semua orang kejar-kejaran, pas re-entry itu tas numpuk, email banyak numpuk, notif di mana-mana, kita jadi bingung mau mulai dari mana nih gitu kan, dan akhirnya biasanya kalau kita udah terlanjur bingung kayak uh, choice paralysis gitu, akhirnya kita jadi nggak ngapa-ngapain, akhirnya kita jadi menunda. Nah, dari perspektif HR ini juga pusing nih, harus para para HR yang terhormat juga pasti pusing di sini karena maksudnya engagement menurun. Nah, ada short period of time di mana risiko retensi itu lumayan naik karena terjadinya silent burnout deh. Kemudian karena memang ritmenya belum dapat, ini sesuatu hal yang nggak rutin gitu ya. Sehingga untuk memecahkan intervensi itu juga juga agak sulit ya, karena ya ini kan terjadinya dalam waktu yang pendek dan mempengaruhi di lintas fungsi gitu. Dan juga mungkin ada beberapa inisiatif-inisiatif yang sudah direncanakan itu juga bisa jadi kurang efektif dikarenakan memang engagement dari employee-nya um, di awal-awal masa lebaran apa setelah masuk itu menurun seperti itu. Nah, impact-nya apa nih di perspektif manajemen yang paling pusing? Jadi ya um, deadline nggak nunggu ya, deadline nggak peduli. um, Misalnya klien itu nggak, kalau di manajemen, kalau kita di konsultan, klien yang nggak peduli kan, mau habis lebaran kayak mau apa kayak tetap aja pokoknya kontak habis di saat ini kita mesti submit gitu. Jadi manajemen pusing karena wah, apa namanya, timnya nih nggak bergerak secepat harapan. Kemudian inisiatif dari pegawai dan responsiveness itu juga turun. Dan karena pas banget ini mulai harusnya kita mulai start strong karena masuk kuartal baru, ini juga jadi tertunda gitu kan. Kick off kuartal nih dimulai dengan hal yang lumayan berat gitu, dan sehingga kinerja juga terasa tidak seimbang. Nah, hal ini kalau tidak dimanage dengan baik, sebenarnya risiko bisnisnya itu bisa menjadi nyata. Jadi kalau kita lihat di ilustrasi ini,
mulai dari individual level itu tentunya bisa mempengaruhi ke tim level dan pada akhirnya mempengaruhi ke company level. Nah, semakin ke keluar, artinya semakin pervasiveness-nya itu semakin luas, disrupsinya juga semakin gawat sebetulnya. Jadi misalnya di transisi yang dari libur ke highly operational itu tidak transisi tidak terkelola dengan baik, tentunya mulai dari individual level tadi yang seperti dijelaskan di slide sebelumnya terkait dengan perspektif pegawai, ya kan? Tapi itu semua secara kolektif menyebabkan disrupsi operasional, proyek yang mundur dari timeline, kemudian keputusan bisnis juga banyak yang tertunda, terus kemudian manajer kesulitan mendorong kinerja tim, dan tentunya aktivitas strategi seperti perencanaan kuartal itu tertunda. Nah, ini semua tuh bisa menjadikan akhirnya akhirnya termanifestasikan ke risiko bisnis yang real. Jadi karena target kuartal yang nggak tercapai, SLA terlewat, klien nggak puas, ya kan. Kemudian penurunan kepuasan kerja dan secara keseluruhan organisasi ini bisa kehilangan competitiveness. Artinya memang um, gejala awal yang terlihat ringan ini kalau misalnya tidak ditangani secara sistemik itu bisa tereskalasi dan akhirnya menjadi risiko bisnis yang cukup strategis. Jadi bagaimana caranya kita harus mengelola dinamika manusia dan untuk menjaga kelancaran operasional dan keberhasilan kuartalan ini yang jadi pertanyaan sekarang. Jadi kalau kita lihat um, strategi pemulihan itu dibutuhkan, tapi seperti apa sih wujudnya yang efektif? Kita mulai dulu dari strategic objektifnya ya. Apa sih yang mau kita selesaikan? Apa sih yang mau kita capai? Pastinya tentunya untuk memulihkan performa organisasi secara cepat, menyeluruh, dan berkelanjutan. Yang penting juga berkelanjutan pasca periode libur panjang tanpa mengorbankan kualitas kerja maupun kesejahteraan tim. Artinya ada beberapa nih pertanyaan yang harus ditanyakan dan harus dijawab untuk mencapai tujuan ini. Tentunya pertama bagaimana kita harus memberikan fokus, motivasi dan keterlibatan tim dengan cepat. Terus bagaimana menstabilkan kembali ritme kerja dan target operasional dalam waktu singkat. Bagaimana memastikan dampaknya tidak hanya sementara, tapi berkelanjutan sepanjang kuartal dan siapa nih yang harus mengambil peran dan bagaimana kita mau memobilisasi mereka. Kriteria untuk menjawabnya ini itu yang paling penting itu harus multi level. Artinya ini adalah systemic effort ya, mencakup aspek individu, tim dan organisasi, multi role juga karena peran HR sangat penting, even peran manajemen dan business owner itu juga penting. Dan tentunya harus actionable, sustainable dan measurable. Kira-kira untuk menjawab untuk menjawab kriteria ini dan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, eh, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan sebetulnya. Nah, ini biasanya kalau kita di konsultan manajemen selalu bikin rumah-rumahan gini, rumah strategis gini, jadi di mana yang satu, dua, tiga itu yang warna biru tua itu sebenarnya pilar-pilar yang bisa kita lakukan yang executable untuk penguatannya, dan yang warna agak hijau itu yang di bawah 4, 5, 6 itu adalah enablernya, yang kondisi yang ada supaya yang atas itu bisa tercipta. Jadi ada tiga pilar utamanya, ya, di mana ini harapannya bisa menyelesaikan masalah ini secara menyeluruh ya. Pertama itu tentunya people and ownership activation. Jadi reactivation mungkin ya lebih tepatnya ya. Artinya emang harus deactivate lagi nih, um, dihidupkan kembali nih rasa keterlibatan emosional, motivasi kerja dan rasa ownership ya terhadap peran dan target tim. Karena kita tahu selama liburan panjang kemarin itu kan pasti kan semua tanggung jawab itu kan dikesampingkan terlebih dahulu kan. Jadi gimana nih secara psikologis tuh mengaktifasi lagi supaya para pegawai itu mau gitu mengemban lagi gitu ngambil lagi beban itu, um, di 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 dimiliki lagi lah rasa targetnya, apa namanya, gapnya dan dan perannya gitu di dalam tim itu kemudian teraktivasi kembali. Kemudian pilar kedua ini sebenarnya yang core-nya itu adalah execution dan alignment disiplin. Ini terkait dengan membangun kembali ritme kerja yang jelas, terstruktur, dan terkoordinasi di seluruh tim. Kembali lagi menyambung kalau misalnya yang pertama tadi itu sebenarnya lebih terkait ke apa ya, agak-agak aspek psychologicalnya. Kalau yang dua ini benar-benar aspek executionnya atau aspek realnya gitu, di mana setelah udah teractivate nih,
rasa tanggung jawabnya gitu ya, rasa untuk ingin berperan kembalinya itu gimana nih agar bisa diarahkan supaya ritmenya kembali lagi, kemudian prioritisasinya itu jelas dan akhirnya bisa kerja efektif lagi. Nah, yang nggak kalah penting itu yang nomor tiga, growth momentum and strategic continuity. Jadi dari satu dan dua tadi itu yang sudah dibangun, itu gimana caranya supaya bisa berkelanjutan sampai akhir kuartal 2, kuartal 3, dan seterusnya. Ini yang juga menjadi penting karena kita mau effort kita itu tidak hanya sementara ya, impact-nya gitu, bisa jangka menengah dan bahkan jangka panjang. Nah, kemudian tiga pilar itu harus didukung oleh tiga enabler juga. Yang pasti paling penting itu integrated technology dan digital stack. Nah, ini akan mendukung tiga-tiganya yang di atas. Karena terutama yang nomor dua, karena kan eksekusi, alignment dan lain-lain itu akan sangat mudah dilakukan dengan um, digitalisasi atau digital stack ya, tools-tools yang tersedia gitu sekarang yang kita bisa adopsi. Kemudian data driven management juga penting. Ini juga saling berhubungan ya. Jadi dengan ada teknologi, kemudian data itu bisa ada sehingga memanage itu bisa berdasarkan data, sehingga mendrive itu bisa berdasarkan data, sehingga tentunya prescription management atau inisiatif-inisiatif manajemen yang dilakukan itu bisa lebih efisien gitu atau lebih lebih efektif ya, tepat sasaran. Dan yang terakhir itu tentunya leadershipnya sendiri mesti visible. Artinya kenapa kuat, uh, leadership kuat tidak kuat itu um, juga menjadi salah satu isu. Tapi di sini yang kami angkat itu justru masalah visibility-nya karena di dalam konteks ini untuk membangkitkan kembali semangat gitu. Kadang-kadang kita perlu lihat figur ya, kita perlu lihat sosok gitu dari leadership kita. Gimana caranya leadership kita bisa membangunkan kepercayaan, momentum lewat kehadiran aktif ya pemimpin dalam proses pemulihan dan eksekusi. Nah, kita akan deep dive nih, coba satu-satu ya. Apa sih yang bisa dilakukan di masing-masing pilar ini gitu ya. Yang pertama itu yang terkait dengan people and ownership activation. Ini kan tadi saya sempat singgung sedikit ya, ini membangun kembali energi ya, dan rasa ownership tim ya setelah liburan ya. Dan ini adalah sisi yang agak-agak psikologis ya. Dan makanya yang pertama itu justru kita lakukan reboarding psikologis. Jadi kan di tradisi kita itu memang ada halal bihalal ya. Itu sebenarnya wadah yang bagus banget. Wadah yang bagus banget untuk kita lakukan reboarding psikologis. Lakukan sesi, jadi bisa dianggapnya itu sesi welcome back lah gitu kan, halal bihalal sekalian town hall meeting gitu kan, kita bisa nyatuin energi tim lagi, semua dikumpulin jadi satu, temu kangen gitu kan. Eh, itu sebenarnya sangat bermanfaat gitu ya, bisa jadi kick off lah istilahnya, beri apa mengignite kembali ya rasa kebersamaan itu ya. Kemudian sambil dilakukan itu tentunya target kuartal prioritas bisnis diorientasi kembali, dikomunikasikan lagi, dan juga tentunya eh, supaya suasananya tetap hangat ya, tentunya karyawan juga dibiarkan untuk berbagi pengalaman libur agar transisi terasa lebih natural. Kemudian personal and team goal refresh. Nah, ini karena tadi kan semuanya ditinggal ya sebelum liburan gitu kan. Sehingga nih ini harus harus cepat-cepat di refresh nih, quick review, refresh capaiannya, capaian OKR atau KPI individu dan tim itu di refresh lagi ke para pegawai. Dan yang paling penting juga nih sebenarnya tadi ya terkait dengan deadline, nggak nunggu, deadline tetap ada, task numpuk, sehingga sebenarnya gimana nih caranya kita supaya nggak overwhelm ya. Em, Justru kita bisa nih dari kita gunakan struktur tim yang ada untuk kita merancang target-target kecil. Jadi quick wins ya, kemenangan-kemenangan kecil yang bisa dicapai lah dalam 1-2 minggu atau maybe even less untuk membangun momentum dan kepercayaan diri tim. Jadi biar terasa lebih rewarding. Terus kemudian engagement campaign oleh HR. Nah, ini kan lintas fungsi ya. Jadi HR-nya juga penting banget perannya di sini. Ini contoh-contoh aja karena biasanya program-program ringan kreatif, justru nih HR sekarang udah kreatif banget dalam mengembangkan program-program yang lucu. Kita biasanya bilangnya gimmick, tapi sebenarnya gimmick itu penting juga gitu. Jadi misalnya gamifikasi atau challenge back to work ini. Jadi isinya ada tantangan-tantangan harian yang ringan, yang kecil, yang kreatif gitu ya. Ada rewardnya misalnya.
Terus kalau ada budget, ada welcome back kit gitu ya, misalnya bikin apa-apa kayak bingkisan-bingkisan kecil itu untuk menyambut karyawan kembali lagi ke meja kerjanya, itu juga jadi gestur yang nggak susah tapi sebenarnya manis gitu ya, akan dikenang lah oleh 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 individual pegawai gitu ya, dan juga bisa dilakukan lebaran gift exchange, misalnya sesi tukar kado secara acak. Ini cuma contoh-contoh aja sih, tentunya pasti ada lah inovasi-inovasi yang bisa dilakukan, intinya untuk menaikkan lagi employee engagement nih di sini dari segi HR. Kemudian, nah baru dari leader, ownership di situ dari leader. Jadi para pemimpin nih, manajer, kemudian C-level ya, itu bisa melakukan one-on-one singkat dengan anggota tim untuk memahami kondisi emosional, kesiapan kerjanya gimana, terus komunikasi langsung dari business owner C-level ya, jadi town hall, video atau pesan tertulis. Ini lebih bagus sebenarnya kalau misalnya memang kita organisasinya tidak terlalu besar ya, kita bisa secara langsung gitu ya, town hall datang langsung hadir di halal bihalal yang tadi dilakukan di atas gitu, untuk benar-benar mau welcome back, untuk benar-benar mereorientasi lagi target-target yang ingin dicapai di kuartal 2 gitu kan. Dan kemudian juga tentunya itu untuk menyampaikan ulang narasi kuartal secara singkat dan relevan gitu. Nah, kemudian kita bisa move ke pilar yang dua, yang execution and alignment discipline. Kalau yang tadi masalahnya agak lebih psychological, kalau yang ini agak lebih eh, operational ya, agak lebih technical gitu ya. Jadi memang tujuannya itu kan untuk membangun ulang nih struktur eksekusi tim secara terarah, nih, secara sinkron. Tentunya pertama pre-alignment target dan prioritas. Jadi yang paling penting ini meninjau ulang nih daftar backlog pekerjaan atau task yang tertunda nih pasca libur. Nah, habis libur nih apa aja nih yang belum dikerjain, yang tertunda tuh apa dari kemarin gitu kan, itu di daftar ulang, kemudian kita bisa prioritize, masing-masing tim bisa di lead by managersnya setelah ngelakuin backlog itu, coba di prioritize mana yang paling penting, mana yang harus dilakukan duluan, mana yang bisa belakangan, dan tentunya dan tentunya itu semua prioritization itu terhadap target kuartal 2. Kemudian menjelaskan ulang ekspektasi antar tim lintas fungsi, itu juga satu hal yang sangat penting ya, karena ini kan sifatnya realignment ya. Nah, kemudian riset peran dan tanggung jawab. Sebenarnya, jadi misalnya nih untuk menegaskan kembali peran dan fungsi setiap individu dalam konteks objektif tim. Ini nyambung dengan alignment target dan prioritas kan. Jadi target dan prioritasnya kita udah set. Kemudian, oke, and then each people doing what gitu. Lebih ke who-nya, yang who doing what. Di sini ditegaskan kembali. Jadi kayak kan terkait dia mengkomunikasikan siapa yang mengerjakan apa secara eksplisit di awal minggu, dan kemudian mengaktifkan kembali struktur koordinasi dan delegasi. Ini emang sifatnya seperti riset sih, karena bisa aja ada perubahan ya dari terakhir di tinggal waktu sebelum Lebaran. Kemudian sprint planning dan progress rhythm. Nah, ini hubungannya sebenarnya dengan penyelesaian um, backlog atau justru mungkin tas-tas baru yang muncul, um, dan tadi yang hubungannya dengan quick goals tadi, yang quick wins tadi. Jadi sprint itu salah satu, um, bukan tools ya, tapi salah satu cara kerja yang kita bisa manfaatkan nih di waktu-waktu ini gitu. Jadi merancang siklus kerja misalnya 1 mingguan, 2 mingguan, dengan milestone yang kecil-kecil juga gitu, yang sederhana. Itu di awal kita menentukan deliverables utama untuk minggu pertama dan minggu keduanya apa, terus kemudian dilakukan sprint gitu, benar-benar fokus melakukan task itu untuk mencapai milestone-milestone yang telah ditentukan, tentunya sesuai dengan prioritas tadi. Dan nanti paling pentingnya, setiap sprint tutup setiap sprint session gitu dengan review session dan refleksi tim. Nah, ini nyambung ke yang terakhir terkait dengan uh, accountability loop. Jadi ini mungkin yang sebenarnya kan kita kan ngelakuin ya tiap tiap sebelum, bahkan dari sebelum sebelum Lebaran gitu, kita selalu ngelakuin kan check-in mingguan atau struktur, terus misalnya pakai visual progress board, heat map, dashboard ya apapun lah sebenarnya yang berhubungan dengan project management ya. Kemudian memberikan ruang refleksi bersama terhadap hambatan dan progres aktual. Jadi sebenarnya lebih ke arah mengaktifasi kembali tuh wahana-wahana meeting-meeting kayak misalnya huddle, check-in, checkpoint gitu-gitu, untuk ya balikin lagi ritmenya yang terakhir dilakukan sebelum Lebaran. Nah, kan pertanyaannya tinggal gimana nih kita untuk menjaga momentumnya supaya sustain gitu kan, apapun yang di build gitu.
Nah, kalau ini sebenarnya banyak tinggi banget perannya di HR dan juga di manager atau business owner atau di C-level gitu ya, di manajemen lah. Eh, Misalnya dari HR itu bisa mulai dari lakukan employee sentiment monitoring, misalnya pulse survey, pertanyaan pendek relevan, ya just to see lah gimana nih kondisinya gimana sih, lagi kayak gimana sih at certain point in time gitu kan, pantau indikasi nonverbal, misalnya keterlambatan, absensi, penurunan inisiatif, itu kan masih bisa dipantau ya untuk melihat sentimennya gimana nih, performance ini pada lagi pada semangat atau lagi pada burn out gitu kan. Analisis secara tim bukan individu yang paling penting juga agar intervensinya bisa bersifat suportif. Dan kemudian balik lagi di peran HR juga nih, HR engagement recovery plan. Jadi eh, dijaga terus ya aktivitas ringan ya bulanan, tim lunch, fun quiz, peer appreciation-nya juga ya, agak-agak hal-hal yang rada-rada gimmick juga, tapi sebenarnya penting juga untuk dilakukan ya secara rutin. Terus bisa dibuat segmentasi juga mana tim yang udah optimal, mana yang masih memerlukan support, sehingga nanti apapun nanti campaign dari HR atau intervensi dari HR itu bisa juga lebih terarah. Bermanfaat lintas fungsi untuk jaga rasa keterhubungan. Tentunya ini apalagi misalnya ada inisiatif-inisiatif atau target-target di kuartal 2 yang memang perlu lintas fungsi, perlu nge-breakthrough dari silo-silo. Ini penting banget si, peran HR di sini untuk nge-bridge itu sebetulnya. Kemudian leadership juga untuk menjaga menjaga momentum, leadership juga berperan gitu ya. Sisut atau business owner menyampaikan apresiasi spesifik ya di forum publik atau di tim. Kemudian recognition berbasis kontribusi. Kadang mesti agak turun gunung lah ya, misalnya dari leadership gitu untuk balik lagi kan hubungannya itu dengan rasa ownership pegawai terhadap perusahaan ya, semakin dia di-recognize, semakin dia di-appreciate, tentunya dia akan merasa oh uh, punya peran yang penting nih di kantor ya, di perusahaan gitu, sehingga nanti dia merasa bahwa pekerjaannya bermakna gitu. Di saat dia merasa pekerjaannya bermakna, pasti dia akan melakukan yang terbaik. Dan kemudian aligning work with purpose, ya ini nyambung tadi sama yang tadi terkait dengan ownership, komunikasikan bagaimana kontribusi tim itu mendukung prioritas perusahaan. Ini kita juga mesti perhatikan nih supaya nanti um, orang nih, tim atau individu nih bekerja nggak lost gitu, nggak lost kayak ini sebenarnya gue kerja ngapain sih gitu. Nah, itu sentimen yang kurang bagus sebenarnya kalau misalnya nanti bisa kebaca di sentimen monitoring di HR gitu bahwa ada sentimen itu di karyawan, itu bisa langsung diintervensi gitu supaya semua merasa berperan, semua merasa um, bisa mengaktualisasikan dirinya lah di dalam kantor. Itu sangat penting untuk self actualization. Kemudian nah ini bisa dilakukan pakai storytelling misalnya, kisah nyata, dampak pekerjaan, dan um, ini juga nanti dari segi manajemen modelnya nih, manajer-manajer juga bisa nih dikaitkan nih task harian itu big picture gitu. Jadi kalau misalnya kita mendelegasi para manajer nih mendelegasikan tugas gitu ya, task ke anak buah gitu, ke pegawai, eh, jangan cuman disuruh aja gitu. Pokoknya ini nih gitu. Eh, Nanti ada resiko bahwanya bingung gitu, atau kayak dia cuma lakuin aja tapi dia nggak tahu sebenarnya buat apa atau kayak gunanya buat dia apa. Nah, dengan mengkaitkan ke big picture ini nanti dia otomatis pegawai itu bisa merasa pekerjaannya itu lebih bermakna. Nah, itu sangat penting lah untuk menjaga growth momentum tadi dan strategic continuity. Kemudian apa nih yang enablernya? Ya, ada enabler ya, 4, 5, sama 6. Nah, pertama ya tentunya terkait dengan integrated technology dan digital stack, tools, tools digital. Uh, ini sangat membantu pastinya tentunya dalam menjalankan 3 pilar tadi. Seperti collaboration dan communication kan, tentunya kan di saat apalagi kalau misalnya kita um, uh, skala operasionalnya itu udah nasional ya kan, gimana nih caranya kan, itu tentunya ini cukup umum ya, tentunya sekarang udah cukup umum kayak Slack, Microsoft Teams, Zoom, itu pasti akan berguna sekali. Kemudian task dan project management, Trello, Asana, ClickUp, Notion, Basecamp itu juga selalu bisa dipakai. Ini terutama untuk yang execution dan alignment disiplin ya, untuk yang pilar 2 tadi. Di saat kita misalkan kita mau oke, kita lakukan sprint session gitu kan, sprint session tuh harus bisa ke track dengan bagus. Nah, ini kayak Trello, kayak Notion tuh bisa lah mendukung itu.
dokumen knowledge management, Google Workspace, progress visibility, Jira, Monday, dashboard via business intelligence tools ya. Kemudian Pulse survey and feedback, Office 5, Culture M, terus tentunya HRIS itu paling penting. Jadi di sini Grade HR salah satu opsi HRIS yang bagus seperti itu. Dan um, ini di luar tentunya um, sistem informasi, sistem operasi ya, ya, kayak misalnya ERP, MRP itu akan pasti pasti tetap jalan aja gitu kan. Nah, ini on top of itu sebenarnya untuk lebih ke arah produktivitas office sebenarnya. Nah ini dia bisa mengenable apa nih yang integrated technology digital stack ini bisa mengenable tiga-tiganya gitu, tiga pilar itu gitu. Jadi penyederhanaan reboarding dan engagement gitu kan, itu pasti akan lebih mudah. Terus tracking sprint execution yang tadi sempat saya jelaskan dikit itu akan sangat terbantu, itu bagian dari pilar 2 gitu kan. Nah, pilar 3 ini peningkatan visibilitas progres dan komunikasi lintas tim ini akan membantu ke pilar 3 itu. Dan nextnya apa? Data driven management ya kan. Tersedia metrik rutin untuk mengukur keterlibatan performa dan progres. Ini kondisi yang optimal ya, apabila misalnya kita berhasil nih membentuk atau membentuk data driven management itu pastinya nanti ada metrik rutin untuk mengukur keterlibatan, performa, progres. Setiap tim tahu bagaimana keberhasilan didefinisikan dan diukur. Feedback juga terstruktur jadi bagian dari proses manajemen, bukan cuma kayak inisiatif musiman ya. Terus kemudian evaluasi dilakukan dengan pendekatan suportif lah, bukan kontrol. Biasanya itu yang lebih lebih demokratis ya kalau misalnya tren manajemen sekarang ya. Nah, ini akan mengenable juga tiga-tiganya, tentunya mengukur engagement dan respons tim ya, pilar 1 dan 3 itu kemudian mendeteksi bottleneck dan progress real time itu bisa mengenable pilar 2 dan tentunya memberikan landasan evaluasi dan intervensi berbasis fakta pilar 1 dan 3 juga sih ini. Dan kemudian enabler terakhir yang juga nggak kalah pentingnya adalah visible and committed leadership. Nah ini kondisi idealnya kan kita mau bahwa pemimpin kita tuh bisa tampil sebagai penggerak semangat dan makna kerja, bahkan jadi sosok yang inspiratif ya. Jadi sosok yang inspiratif, jadi sosok yang bisa dianggap mentor itu sangat penting ya. Karena ini apalagi kalau kita uh, workplace kita kan pasti kan cukup cukup beragam ya, uh, umurnya dan dari generasi yang berbeda-beda juga kan, dan biasanya kan semakin orang tuh um, mencari kayak sosok yang bisa dia jadikan panutan gitu, mentor gitu kan. Nah, ini pemimpin perusahaan kita nih penting nih sebenarnya nih untuk dia juga mulai branding ke dalam sebetulnya. Kemudian arah dan narasi organisasi disampaikan secara jelas dan berulang. Kepemimpinan tidak hanya hadir saat evaluasi, tapi juga saat aktivasi dan apresiasi. Yang ada hubungan tadi sama yang pertama, dan karyawan merasakan keberadaan pemimpin secara nyata dan relevan, merasa di taking care of lah, merasa dilihat, merasa diayomi, ya kan? Nah, ini sangat penting karena ini akan enable tiga-tiganya, terutama yang pilar nomor 3 gitu. Karena validasi kontribusi dan perasaan dihargai tadi itu akan meningkatkan ownership, akan meningkatkan employee engagement, dan tentunya akan membantu memaintain um, apa namanya momentum sampai kuartal-kuartal berikutnya. Jadi sekian, terima kasih dari dari saya, Bima Profesor dari Capital Consulting. Tetap semangat, semoga bermanfaat. Baik, terima kasih kepada Pak Bima untuk pemaparan materi yang sangat insightful dan juga pastinya materi tadi beberapa ada nih sebagai solusi ataupun menjawab permasalahan-permasalahan yang mungkin saja dirasakan oleh Bapak Ibu Great People yang pada hari ini hadir di webinar ini. Nah, mungkin saya ingin memberikan summary atau key point terlebih dahulu dari apa yang disampaikan oleh Pak Bima tadi. Setelah libur Lebaran, banyak perusahaan mengalami tantangan dalam mengembalikan ritme kerja dan semangat tim. Transisi ini perlu dikelola dengan strategi yang tepat
agar momentum kuartal baru bisa dimanfaatkan secara optimal. HR dan pemilik bisnis berperan penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang mendukung produktivitas pasca liburan pastinya. Nah, dengan beberapa pendekatan yang pastinya sudah disampaikan juga oleh Pak Bima tadi, ada beberapa pendekatan yang terstruktur dan strategis yang juga pastinya solutif bagi perusahaan sehingga dapat meningkatkan performa tim dan menjaga keberlanjutan bisnis secara menyeluruh. Oke, jika Great People memiliki pertanyaan terkait materi yang baru saja disampaikan, bisa ditanyakan melalui fitur Q&A dengan format nama dan diikuti oleh pertanyaannya. Bisa dicantumkan di kolom Q&A ya Bapak Ibu pertanyaannya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu Great People, sebelum memasuki sesi Q&A dan sambil menunggu pertanyaan yang ingin ditanyakan, akan ada sesi khusus terlebih dahulu dari Arga Jata Consulting dan juga Grid HR. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal, akan ada promotional segment oleh Arga Jata Consulting sebagai partner Grid Day di webinar kali ini. Pasti Bapak Ibu Grid People semua cukup penasaran nih terkait company profile dari Arga Jata Consulting, yang mana mungkin saja menyediakan penawaran-penawaran yang dapat menjawab permasalahan Bapak Ibu. Lebih jelas seputar Arga Jata Consulting akan disampaikan kembali oleh Pak Bima. Ada Pak Bima, dipersilakan. Oke, terima kasih. Sedikit ya kenalannya. Izin karena kan tadi kan udah ngomong lumayan banyak. Pasti kan kayak ini siapa sih sebenarnya? Ya, izin ya, boleh ya kenalan. Ah, kita perusahaan consulting management lokal eh, yang sebenarnya lumayan pionir di dalam di Indonesia ya. Ah, jadi kita early presence dari tahun 2025 kita muncul dulu namanya Indo Consult Utama, terus sampai sekarang kita masih masih going strong. Em, tahun 2009 kita berubah nama menjadi Arga Jata dan sepanjang ini 2005 sampai 2014 itu sebenarnya kita tuh adalah adalah partner dari Bus Co. Ya, Bus Co ini yang sekarang berubah jadi strategi N yang diakuisisi oleh PwC. Nah, setelah akuisisi itu terjadi, kita udah nggak lanjut lagi dengan strategi N, artinya kita berdiri sendiri dan still going strong sampai sampai sekarang. Eh, sektor yang kita layani itu cukup luas ya, sebenarnya hampir paruh gada. Dari logistik dan transportation, financial services, energy, infrastructure, mining, trading, dan lain-lainnya. Dan apapun yang kita, dan apa area ya, practice area yang kita tawarkan juga mendalam. Mulai dari yang paling high level, strategi dari structuring gitu misalnya ya, sampai yang paling operational sekalipun ya, sampai operational strategy, cost operation optimization, business process, itu juga kita bisa kerjakan. Jadi jargon kita atau moto kita itu kita bisa melakukan cross sectoral local knowledge dengan standar global tentunya melalui holistic, in-depth, and ready to implement business solutions. Yang paling penting itu adalah kita bangga ya menjadi local consulting, local management consulting. Karena kita tahu ya namanya di nah, kalau misalnya kita dengar management consulting itu pasti langsung kepikirannya kan pasti McKinsey, Boston, terus Big Four ya kan ya di antara di lautan di antara lautan itu mereka ikan-ikan gede itu kita bangga menjadi local knowledge local firm eh, yang juga kita yang juga nggak kalah juga gitu kalau misalnya kita compete with the quality gitu. Kita sering tender bareng mereka juga kita masih bisa menang gitu lawan mereka jadi karena kita punya understanding of local knowledge yang cukup kuat ya konteks Indonesia-nya kita paham termasuk sampai network of experts lokal di sini yang ngerti banget tentang tentang industri spesifik gitu. Tapi juga hasil pekerjaan kita atau tools-tools yang kita pakai itu juga in compliance with global standards gitu. Itu yang nilai jual kita lah kira-kira. Kemudian, nah kita juga ada partner juga gitu, Arthur D. Little dan Roland Berger. Ini global firms gitu yang kita punya akses gitu untuk kita mengerjakan proyek-proyek yang memang misalnya butuh experience, expertise global seperti itu. Nah, produk kita bagi ke tiga level ya, mulai dari yang high level, strategical gitu, strategic ini terkait dengan direction and vision dari perusahaan dengan layanan seperti misalnya yang paling sering kita lakukan itu adalah membuat company long term plan atau strategic planning atau RJPP kalau bahasa BUMN-nya, corporate finance, kemudian business expansion, M&A, digital transformation itu hal-hal itu yang strategis itu kita lakukan.
Kemudian bridging dari strategical ke operational di tactical yang merupakan implementation dari si strategi tadi itu seperti business unit planning, business unit development, supply chain strategy, optimization, growth strategy dan market landscape, assessment dan kemudian SMO sama PMO ya untuk mengimplementasikan mengimplementasikan strategi kita juga lakukan dan juga kita sampai ke level yang operasional seperti risk management, performance measurement, business process alignment yang cukup jadi expertise kita juga ya business process alignment dan kemudian cost and operation optimization. Ini mungkin agak agak panjang kalau saya jelasin masing-masing, tapi ini karena kan ini apa namanya kompro eh, bisa di print dan lain-lain, kita agak lengkap ya menjelaskan masing-masing eh, apa jasa yang kita bisa tawarkan ya. Jika seperti itu, eh, ini orang-orang kita partner and principal, jadi ada Pak Iman Sudarmo, partner kita, Pak Reski Wibowo, partner kita, dan sekarang managing director dan principal kita Pak Trisakti Budi Utomo, masing-masing dengan expertise-nya mereka masing-masing sendiri-sendiri sehingga saling mengkompensasi ya, saling bersinergi dan di tim tim dia level associate principal dan senior consultant ada saya sendiri. Saya tuh sebenarnya lebih ke arah corporate finance, strategi, business planning, dan supply chain management sebetulnya expertise saya. Kemudian ada Pak Hari, itu dia dijago di corporate finance, terus dan market landscape dan growth strategy. Senior consultant kita ada Mas Roni Darmawan dan Pak Timotius Pratama. Ini gambar anak-anak, foto-foto anak-anak kita. Ini yang lagi mengalami post holiday slump juga nih yang lagi lagi coba diterapkan tadi yang apa saya presentasikan tadi. Dan ini sedikit ya mengenai our client portfolio ya. Kita tuh terutama di akhir-akhir ini kita banyak serving BUMN dari berbagai macam sektor logistik, misalnya transportation, KAI kan, kemudian Pos Indonesia, KBN, Bulog. Terus kemudian financial services, Bank Jateng, Bank Jatim kita lumayan kuat di BPD, di Bank Pembangunan Daerah. Uh, Kita sangat senang men-serve BPD karena mereka menghadapi challenge yang unik ya, beda sama misalnya bank umum biasa gitu. Kemudian di energi tentunya Pertamina Group dan semua subholdingnya, PGN, terus kemudian di PLN juga itu kita lumayan lumayan masuk juga kita di situ. Infrastructure, manufacturing, and trading di infrastructure terutama karya-karya kita udah masuk juga. Em, jadi walaupun ya itulah mereka lagi banyak butuh consulting karena memang kondisi lagi nggak bagus ya. Jadi itu kesempatan buat kita. Kemudian manufacturing and trading, mining, food and agriculture, telecommunication and technology. Dan kita sampai government beberapa kali kita sama government walaupun memang bukan bukan yang utama ya, tapi di government juga ini dan di others ini lumayan luas sampai ke kita educational institution kita masuk juga, terutama di university, UBM, Atma Jaya, itu kita lumayan kuat juga di situ. Ya, ini udah detail ke bawahnya sih terkait dengan project-project yang kita handle. Bisa dilihat di sini misalnya saya ambil contoh ya company long term plan 2005-2029 untuk sebuah karya gitu yang kita lakukan di tahun ini. Kemudian kita lakukan juga ini jadi dari yang paling strategical itu company long term plan sampai yang operational sekali kita kerjakan juga kayak utilization of production asset, enhancement, warehouse network management system, digitalization gitu kita juga lakukan ini untuk food distribution SOE juga dan long term plan gitu dan lain-lain sih. Jadi kira-kira itu dari Arga Data Consulting pengenalannya kita lumayan uh, pionir di industri consulting lokal dan kita men-serve banyak industri dan kita men-serve sampai dalam sampai operasional sekalipun. Kira-kira gitu. Terima kasih ya. Baik, terima kasih Pak Bima atas penjelasannya terkait company profile dari Arga Jata Consulting. Pastinya jika Bapak Ibu Great People yang hadir di webinar ini, jika ingin explore lebih jauh atau tanya-tanya seputar jasa dari Arga Jata Consulting, Bapak Ibu dapat melihat-lihat website dan sosial media nih dari Arga Jata Consulting. Betul kan Pak Bima ya? Oh, Iya, silahkan dilihat-lihat di browsing-browsing. Betul sekali. Mana tahu Subscribe, dari untuk penawaran-penawaran yang ditawarkan oleh
keluarga Jata Consulting itu bisa menjawab nih permasalahan bisnis dari Bapak Ibu Great People. Baik, sebelum masuk Q&A akan ada satu sesi promosional segmen lagi, Bapak Ibu. Selanjutnya akan ada sesi pengenalan Grid HR dari tim Grid HR. Di sini saya didampingi oleh Mbak Salma sebagai account manager dari Grid HR. Mbak Salma akan menyampaikan secara singkat seputar Grid HR sebagai HRIS yang menawarkan fitur-fitur solutif untuk memudahkan pekerjaan HR atau pemilik bisnis. Nah, lebih lanjut nanti akan dijelaskan oleh Mbak Salma yang bisa Bapak Ibu simak. Bersama dengan ini, Bapak Ibu juga jangan lupa untuk mencantumkan pertanyaan di kolom Q&A yang nantinya akan dijawab di sesi Q&A. Baik, kepada Mbak Salma, dipersilakan. Oke, selamat siang Grid People semua. Perkenalkan saya Salma, selaku account manager dari Grid HR. Yang hari ini saya mau mempresentasikan atau memperkenalkan produk dari kami selaku software HRIS gitu ya. Jadi memang Grid HR ini kita merupakan solusi dari rekan-rekan HR semua gitu ya terkait dengan pengelolaan data administrasi seperti payroll, absensi, aktivitas karyawan gitu ya semuanya bisa dilakukan di Grid HR. Nah kita itu bisa diakses menggunakan mobile baik itu di Android, iOS dan juga Huawei serta kita nanti juga bisa diakses dengan menggunakan website seperti itu. Nah sebelum saya masuk ke fiturnya, jadi saya izin untuk menjelaskan kembali Grid HR ini kita sudah hadir di tahun 2018 dan sampai saat ini di tahun 2020 kita sudah digunakan lebih dari 1 juta pengguna di lebih dari 4.000 perusahaan gitu ya. Jadi memang untuk Grid HR kita merupakan sister company dari Data On Group yang mereka sudah lebih dari 25 tahun berpengalaman dalam dunia HRIS. Seperti itu. Nah, untuk kantor pusat Grid Day kita ada di Bintaro, Tangerang Selatan di sektor 9, tapi kita juga sudah ekspansi ke beberapa negara di Asia seperti Philippines, Malaysia dan juga Thailand gitu ya. Jadi memang Grid Day ini kita juga sudah memiliki server sendiri di kantor pusat kita di Nisi Bintaro Campus di Bintaro Tangerang Selatan. Dan ini merupakan klien-klien Grid Day. Kita sudah dipercaya oleh berbagai sektor bisnis gitu ya, termasuk finance, F&B, hospitality, logistik, manufaktur, outsourcing dan masih banyak lagi. Jadi memang Grid Day kita bisa digunakan di berbagai lini bisnis gitu ya, termasuk skala besar, menengah sampai skala kecil kita juga sudah bisa gunakan gitu ya. Kenapa saya rekomendasikan Grid Day? Karena yang pertama, selain bisa untuk membantu Bapak dan Ibu dalam mengelola data karyawan gitu ya. Nantinya selama masa berlangganan, Grid Day kita akan sediakan yang namanya after sales berupa WhatsApp group gitu ya. WhatsApp grupnya nanti akan ada dari tim Grid Day khusus untuk perusahaan Bapak Ibu sekalian, tidak tercampur dengan perusahaan lain gitu ya. Lalu untuk after sales ini kita available di hari Senin sampai hari Jumat dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Tapi jika Bapak Ibu nanti butuh bantuan terkait dengan pengelolaan sistem settingan kami di saat weekend, nanti bisa infokan atau janjian dulu sebelum hari weekend tersebut gitu ya. Untuk keamanan data, Grid Day juga kita sudah tersertifikasi secara internasional di ISO 27001 dan ISO 9001 dan Grid Day kita sistemnya adalah SaaS ya Bapak Ibu. Jadi software as service dari sisi klien tinggal menggunakan saja aplikasinya gitu ya karena sudah terdefault dari Grid Day serta nantinya dari sisi karyawan mereka akan bisa melakukan employee self service gitu ya atau layanan secara mandiri dan proses implementasi kami juga menyeluruh. Kita juga ada sesi training gitu ya sampai dengan proses go live nanti bisa digunakan ke seluruh karyawan serta di Grid Day kita juga sudah terbuka untuk open API gitu ya bisa terintegrasi dengan sistem lain. Serta di Grid Day kita juga akomodir untuk multi company. Jadi apabila Bapak Ibu saat ini memiliki lebih dari satu sektor bisnis, bisa untuk didaftarkan sekaligus di Grid Day karena sifatnya kita bisa multi company. Seperti itu. Nah, selanjutnya apa aja sih yang ada di Grid Day gitu ya fitur-fiturnya. Nah jadi kalau untuk di Grid Day sendiri fitur dari kita adalah sudah dalam satu package Bapak Ibu. Mulai dari core, absensi, aktivitas karyawan sampai dengan fitur finansial. Ini sudah Bapak Ibu dapatkan gitu ya di aplikasi Grid Day. Sedangkan untuk fitur tambahan atau add-on kita juga di sini sudah ada fitur untuk performance dan juga sistem rekrutmen. Jadi nanti apabila Bapak Ibu ingin mengetahui nih untuk lebih lanjut gimana sih cara menggunakan sistem aplikasi Grid Day, apa saja yang didapatkan, harganya berapa, mungkin nanti bisa untuk kontak di
nomor WhatsApp yang sudah tertera oleh Mbak Laila ya. Oke, terima kasih kalau gitu Mbak Laila. Selamat sore. Baik, terima kasih Mbak Salma atas penjelasannya. Setelah ini pastinya Bapak Ibu Great People yang hadir di webinar ini sudah lebih paham dan mengenal baik itu dari Arga Jata Consulting ataupun Grid HR yang sama-sama memberikan penawaran untuk mengoptimalkan performa bisnis atau perusahaan Bapak Ibu semua. Baik, Bapak Ibu Guru People, kita kembali lagi ke topik. Untuk membahas materi kita secara lebih mendalam, kita langsung saja masuk ke sesi tanya jawab Bapak Ibu. Oke, untuk Bapak Ibu yang mungkin masih ada ingin bertanya, Bapak Ibu masih punya kesempatan nih untuk menyampaikan pertanyaan di kolom Q&A. Hanya saja, Pak Bima, sekarang kita sudah ada cukup banyak pertanyaan ya. Iya, Bisa lumayan banyak ya. dibilang cukup antusias ya Bapak Ibu Great People yang hadir di webinar ini Bapak. Mungkin untuk pertanyaan bisa saya yang pilihkan terlebih dahulu ya Bapak, mengingat mungkin agar lebih relate juga nih kepada topik atau materi kita pada hari ini seperti itu. Untuk pertanyaan pertama Bapak, kita ada dari M. Sofwan. Karena mungkin ini mengingat kira-kira nih apakah ada bisnis yang bisa digagas di kuartal kedua ini atau bukan campaign yang bisa digagas di kuartal kedua ini. Pertanyaan dari Bapak Sofwan, itu apakah segmen produk atau layanan apa yang mengalami penurunan atau peningkatan signifikan setelah Lebaran? Bagaimana perusahaan mengelola arus kas dan stok barang setelah lonjakan permintaan saat Lebaran? Seperti itu, Bapak. Oke, ini langsung dijawab aja berarti. Iya, bisa bisa langsung dijawab saja, Oh ya. Pak Bima. Ya, mungkin terima kasih banyak Pak M. Sofwan atas pertanyaannya, Pak. Um, jadi memang gini, kalau kita lihat segmen produk dan layanan yang mengalami penurunan atau peningkatan sekitar Lebaran itu, sebenarnya kan ini kan kita bicara sebenarnya tentang cyclical demand ya. Ini memang ada beberapa beberapa produk atau services itu yang memang dia itu terpengaruh sama holiday, ya kan. Contohnya ya paling gampang misalnya misalnya paling 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 berasa kan tiket ya, tiket travel gitu itu pasti lonjakan banget di saat holiday, itu langsung slump gitu ya di saat lepas Lebaran gitu ya. Lalu misalnya barang-barang yang memang sangat terkait gitu dengan Lebaran atau Natal gitu, kalau dua liburan major di kita itu pasti akan mengalami fluktuasi dah kan. Dan kemudian gimana untuk mengelola arus kas dan stok barang setelah lonjakan permintaan saat saat Lebaran. Nah ini kembali lagi Pak, sebenarnya kita tuh harus bisa mengidentifikasi terlebih dahulu sebetulnya bahwa emang barang kita ini misalnya itu emang barang yang sangat sensitif terhadap um, holiday. Nah, kalau karena ini bukan bukan hanya prescription yang bisa ini udah terlanjur liburan terus habis itu kita prescribe supaya nanti stoknya stabil atau supaya kayak cash flow-nya aman. Ini agak harus agak ditarik ke belakang sih karena ini agak long term, agak yearly planning juga sebetulnya, menyangkut yearly planning juga. Um, jadi misalnya kalau kita emang sudah bisa mengidentify sebenarnya dari barang-barang dari produk-produk kita yang kita tawarkan itu um, uh, sensitif terhadap holiday, kita sudah bisa planning lebih bagus sebetulnya dari sebelum holiday-nya datang gitu ya. Misalnya misalnya seperti seperti stok barang, tentunya nih um, kita pasti kalau kita tahu nih pas lagi sepanjang Ramadan dan pas Lebarannya itu um, demandnya tinggi, ya kan. Justru dari sebelum itu safety stock udah kita bisa naikin, safety stock bisa kita naikin sehingga nggak ada shortages gitu ya. Nah, cuman nanti di saat sudah hit safety stocknya, nanti pas kita restock lagi, ya jangan sebanyak itu lagi gitu. Itu sebenarnya teorinya sih simple ya. Mungkin prakteknya nanti agak lebih sulit sebenarnya. Tapi yang paling penting menurut saya itu diidentifikasi dulu sih. Mana nih yang sensitif terhadap holiday, mana yang fast moving, mana yang slow moving. Nah, itu dua faktor itu biasanya yang mempengaruhi itu nanti banyak dead stock atau enggak di gudang, kemudian beli kebanyakan atau kekurangan itu biasanya dari dua itu sih. Cycle of demand sama plus slow moving versus fast moving. Itu sih kira-kira mudah-mudahan bisa menjawab. Zin.
Betul sekali Pak Bima, tidak hanya perusahaan yang menawarkan produk barang, tapi sebenarnya perusahaan yang menawarkan jasa juga cukup terpengaruhi ya Pak sama momentum-momentum liburan ini. Jadi penting nih bagi Bapak Ibu yang mungkin decision maker pada bisnisnya itu mengenal atau lebih memahami lagi terkait sensitivitas produknya atau jasanya akan momen-momen liburan seperti itu ya Bapak ya. Baik, semoga menjawab Bapak Sofwan. Untuk pertanyaannya, Pak Bima, kita masuk ke bahasan HR. Nah, dari Ya. Ibu Sabrina Amalia, untuk divisi HR, bagaimana cara HR untuk meningkatkan engagement karyawan dengan perusahaan agar tidak resign setelah terima THR? Nah, ini pasti juga menjadi topik yang cukup hangat ya, Bapak ya, karena kita melihat turnover karyawan itu setelah THR itu cukup-cukup tinggi ya, Bapak ya, dan bertepakar dengan kuartal 2 juga ada target yang harus dicapai juga, mengingat produktivitas itu juga harus digenjot nih di awal momen kuartal 2 yang mana itu bertepatan dengan turnover yang tinggi. Nah, itu kira-kira bagaimana strategi HR Bapak Bima? Ya, ini kita juga ngalamin sih kalau itu. Sebenarnya gini sih, itu bukan karena dia post holiday slump terus abis itu dia terima THR terus pergi gitu. Enggak. Dia udah mau pergi, cuman nunggu THR dulu. Kejadian tuh pasti gitu. Jadi ini agak agak tricky ya sebenarnya, agak double sided gitu. Em, karena baseline-nya tuh kita mesti kuat juga juga dulu sebenarnya di awal, karena memang apakah emang sebelumnya engagementnya itu sudah bagus atau belum? Apakah memang uh, job satisfaction itu sudah tinggi atau belum gitu sebelum sebelum kita ngomongin holiday gitu. Karena ini holiday itu sebenarnya ya saya presentasi betapa pentingnya untuk memanage itu, tapi kan tetap bukan yang fundamentalnya gitu. Yang fundamentalnya itu tetap nggak bisa dikompromikan lah gitu. Sehingga biasanya gejalanya itu adalah ya emang orang udah mau cabut gitu, cuma dia nunggu pas THR aja kan sayang THR-nya kalau nggak diambil gitu sih. Nah biasanya untuk gimana nih kalau kayak kejadian, terus gimana nih kita mau meretainnya gitu kan? Nah ya kalau itu udah ke teori lagi ke teori yang masalah gimana caranya kita mengcounter offer balik ke situ lagi lah gitu mau cukup valuable nggak untuk kita counter offer supaya mau stay dan lain-lain dan masuk ke situ juga kira-kira sih gitu ya. Betul sekali, Pak. Sebenarnya karyawan sendiri itu sebenarnya udah jadi fenomena umum juga ya, Bapak ya. Dan menjadi tren juga nih bagi kita para karyawan yang memposisikan diri sebagai karyawan di suatu perusahaan pastinya. Begitu ya, Bapak. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, masih seputar HR ya Pak Bima. Ada dari Pak Bimo Bambang Saputra. Kalau tadi nih seputar karyawannya. Nah, di sini beliau bertanya, untuk urusan mengelola tim itu kan sebenarnya tanggung jawab leader, bukan tanggung jawab HR. Gimana kalau ternyata leader-leadernya itu yang masih model liburan, termasuk leader HR-nya? Apa yang harus dilakukan, Pak? Seperti itu. Iya betul Pak. Jadi setuju Pak Bimo nih, nama kita mirip nih Bima dan Bimo nih, sinerginya bagus nih harusnya nih. Eh, ini bener banget Pak. Jadi memang sebenarnya leader atau manajer itu yang punya um, role utamanya. Memang kan di gimana juga kan HR atau HC gitu kita sekarang bahasanya itu lebih karena enabler, lebih karena supporting ya. Pun sekarang tren sekarang HC di-push terus supaya semakin menjadi business driver juga gitu. Tapi tetap lah, in essence HR HC itu dia tetap tetap support gitu hitungannya gitu ya. Nah, ini yang susah nih karena uh, gimana pun harusnya HR leadernya nih punya ada atasnya lagi kan. Nah, makanya nih kenapa di presentasi saya itu pentingnya visible leadership bahkan sampai level business owner. Karena nanti yang paling topnya itu business owner dan dia yang bisa ngedrive ke leader-leader di bawahnya yang juga masih holiday mode on sebetulnya. Jadi memang ini em, kembali lagi ya, ini lintas fungsi satu hal. Jadi ya, manajer langsung disupport oleh HR gitu ya, lintas fungsi. Tapi juga lintas level ya, bahkan sampai ke business owner gitu yang paling bertanggung jawab, atau yang paling berkepentingan sebetulnya dalam mengelola semangat semangat leader-leader di bawahnya. Kira-kira begitu, Pak Bimo.
Baik, semoga menjawab ya Pak Bimo. Dan mungkin jika Pak Bimo nih sebagai tim leader yang mungkin masih model liburan ya Pak Bimo ya, bisa mungkin menyesuaikan lagi atau mungkin membuat istilahnya itu ide-ide terbaru lagi nih bagaimana untuk meningkatkan produktivitas tim setelah Lebaran atau mungkin membuat suatu activation-activation nih untuk meningkatkan loyalitas tim kembali atau mempererat kebersamaan tim kembali seperti itu. Baik, Pak, mungkin ada pertanyaan lagi nih, Pak Bima. Ya, Saya pilihkan. Em, oh ya, apalagi besok Jumat udah libur lagi. iya, Oh, bener. emang, Betul sekali ya, untuk di bulan April sama Mei ini kebanyakan tuh libur di hari Sabtu, kalau enggak di hari Jumat atau enggak Senin ya, Pak Bima ya. iya, Dan itu iya, benar-benar sangat-sangat menjadi tantangan nih untuk meningkatkan performa bisnis seperti itu. Nah, berbicara terkait performa bisnis, pastinya juga tidak jauh-jauh nih dari produktivitas. Nah, kita tahu kalau belakangan ini sangat ramai nih Pak Bima dibicarakan dominasi Gen Z nih di oke. perusahaan seperti itu yang mana sangat sensitif nih soal produktivitas timnya yang apa-apa mungkin bisa dibilang cukup rame ya topik-topik terkait Gen Z yang berseliweran seperti itu. Nah, pertanyaan dari Bu Aisyah Nabila ini Bapak, apakah penting untuk membedakan pendekatan antara karyawan generasi Z dan generasi sebelumnya dalam menghadapi pasca liburan. Dan pastinya ini juga tidak jauh-jauh nih untuk gimana agar performa bisnis atau produktivitas itu tetap konstan nih untuk mencapai performa bisnis yang sudah ditargetkan di kuartal sebelumnya. Seperti itu, Pak. Ya, betul. Ya, terima kasih. Jadi ini udah pasti beda sih ya, udah pasti beda lah antara Gen Z sama milenial gitu, apalagi sama Gen X gitu. Beda banget gitu. Bahkan ini juga jadi masalah kita udah ngomongin engagement campaign dari HR gitu. Itu juga susah sebenarnya untuk nemu yang one size fit all istilahnya. Karena kayak biasanya nih ya, yang fit buat Gen X itu pasti jatuhnya kayak cringe gitu buat Gen Z ya gak sih? Kayak apaan sih, ih nggak mau ah gitu kan Gen Z gitu kan. Bercanda kalau ada yang Gen Z nggak bukan nggak niat ngatain ya. Sebenarnya kalian tuh pinter. Gen Z itu adalah um, orang banyak banget isu oh Gen Z begini Gen Z begitu. Enggak sih. Saya personally nggak setuju. Saya merasa bahwa angkatan kerja Gen Z ini tuh sebenarnya cerdas banget, otaknya tuh paling jalan gitu dibandingin kita milenial udah agak-agak ya kita udah ber 30-an berarti udah ya udah mulai tua lah udah mulai pikun gitu. Gen Z tuh masih tajam masih cepat masih pintar, tinggal gimana kitanya aja sih sebenarnya manage-nya dengan bagus. Nah tadi terkait dengan campaign terkait dengan inisiatif-inisiatif HR, agak perbedaan dinamika memang. Jadi misalnya nih uh, Gen Z itu ini berdasarkan pengalaman saya sendiri juga ya, lebih suka flexibility sih, menghargai flexibility lebih lebih tinggi gitu dibandingin misalnya generasi milenial atau Gen X. Tapi misalnya kayak Gen X itu kan lebih suka structure kan. Lebih suka structure, lebih suka rigidity, routinity, tapi kalau Gen Z enggak, beda banget kan. Dia supaya fleksibel, dikasih kasih kebebasan dia 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 bisa bisa perform gitu malahan. Jadi tentunya nanti dalam engagement campaign itu juga sama gitu artinya em, program-program yang dirancang untuk Gen Z itu justru yang memang lebih bisa me- me- apa namanya menghargai preference dia terhadap misalnya flexibility. Nah, satu hal lagi sebenarnya itu gimmick sih. Jadi ya kalau ya Gen Z itu justru malah sebenarnya banyak inisiatif-inisiatif employee engagement, HR employee engagement itu yang jadinya buat misalnya buat generasi aku gitu milenial itu agak-agak gimmicky gitu. Karena memang banyak preference mereka kalau saya perhatiin itu lebih suka banyak yang gimmick, yang lucu-lucu gitu. Memang yang ya yang mungkin kalau kayak Gen X tuh udah nggak ngerti lagi tuh. Apa lucunya sih gitu. Cuman ya kita mesti hargain sih itu, dan jangan lupa juga sosial media juga itu juga satu aspek yang berbeda. Artinya memang nih jadinya bener-bener kita galinya tuh dari preference ya, atau dari pop culture juga sebenarnya sih, apa yang populer sebenarnya di pasti kan berbeda gitu setiap generasi, dan dari situlah kita bangun engagement campaign yang cocok buat masing-masing generasi, kira-kira seperti itu sih. Betul sekali Pak Bima. Dari pemaparan Pak Bima kayaknya Pak Bima juga punya PR ya untuk
menghadapi Gen Z mungkin sebagai timnya Pak Bima sendiri atau mungkin tim yang dari divisi lain yang berkoordinasi dengan Pak Bima seperti itu ya. Ya Iya, seperti itulah ya Pak ya karena mungkin perihal bahasan soal Gen Z ini emang tidak pernah habis ya. iya, iya. Karena Yap. nampaknya memang generasi ini yang sangat menjadi tren dunia kerja sekarang karena hampir mayoritas karyawan-karyawan baru itu diisi oleh generasi-generasi Gen Z ini ya Bapak ya. Oke Bapak, mungkin terakhir ada satu pertanyaan lagi, namun dari satu orang ini cukup banyak pertanyaannya ya Pak. Hanya saja setelah saya lihat-lihat tadi untuk beberapa pertanyaannya sudah ada yang terjawab juga diwakili dari jawaban pertanyaan yang lain gitu ya Pak ya. Nah, namun ada dua pertanyaan yang bisa saya soroti. Mungkin ini melanjuti ini tadi ya Pak, apakah melihat terkait sensitivitas produk atau jasa dari sebuah bisnis nih? Dari Pak Rusi Dilan, permisi Pak, apa saja tips yang bisa dilakukan bisnis untuk mengubah momen stagnansi pasca liburan menjadi peluang pertumbuhan, baik dari sisi revenue, customer retention, sekaligus efisiensi biaya? Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Pak Rusidi atas pertanyaannya. Wah, ini agak sangat kontekstual sebenarnya sih. Pertanyaannya aja agak sulit juga untuk dibikin general ya, karena kan balik lagi ya tergantung produknya apa, tergantung pasarnya siapa. Itu akan sangat mempengaruhi apa yang bisa dimanfaatkan gitu pasca liburan ini untuk nge-boost revenue gitu. Dan jelas sih mungkin gini ya Pak, ya sekedar tips aja gitu untuk mengassess itu ya kita konsultan pasti mengassess dulu gitu. Apa yang bisa itu tentunya market assessment nomor satu ya, kita lihat dulu sentimen marketnya. Tadi kayak pertanyaan yang pertama itu terkait dengan bisa lihat dulu identifikasi dulu barangnya atau layanannya itu sifatnya slow moving atau fast moving gitu gitu, itu pasti. Tapi kita kalau ini mungkin lebih ke arah consumer perspektifnya. Eh, Artinya em, apa sih misalnya kan kita bisa revisit lagi ya, pain points dari customer tentunya, apa yang bunyi buat mereka, apa value proposition yang akan solve their problem. Terus kemudian kayak selain itu juga touch point tentunya kayak customer journey udah cocok atau belum gitu. Seperti itu eh, harus dilihat dulu juga di awal gitu. Nah tentunya nanti di bentukan akhirnya itu untuk prescribe apa akhirnya bisa di prescribe untuk nge-boost revenue gitu misalnya. Tentunya kalau misalnya masih ada margin, gimmick discount itu selalu on the table ya, selalu menjadi opsi ya. Terus kemudian seasonal product dan stok-stok seasonal produk yang lain itu juga bisa di discounted untuk misalnya mulai ngebersihin gudang, mulai mulai jalanin stok-stok yang udah mati gitu. Kemudian yang paling penting itu uh, dari awal tapi sebenarnya sudah harus di-plan sih. Karena eh, semua inisiatif itu kan pada akhirnya kan juga masuk ke dalam budget. Jadi budgeting di awal itu juga udah mesti reflect bahwa ada strategi nih, ada inisiatif yang kita mau lakukan di pasca Lebaran gitu. Balik lagi kan. Jadi em, dan kalau tadi misalnya barang atau layanan yang sifatnya sangat-sangat sensitif terhadap holiday, itu em, sebenarnya repeating kan dari tahun ke tahun kan. Jadi itu pasti sebenarnya asal datanya bisa ditarik dan bisa dianalyze, harusnya akan memunculkan pattern yang kemudian nanti bisa di prescribe any discount, any gimmick yang tentunya nanti bisa nge-boost revenue gitu. Salah satu contohnya mungkin seperti itu ya, framework berpikirnya nih agar bisa melakukan hal tersebut ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bima. Berarti bisa dibilang sangat banyak faktor yang harus dipertimbangkan, dipersiapkan, dianalisis. Belum lagi ternyata dari pemaparan Pak Bima ini momentum setelah Lebaran yang bertepatan dengan awal kuartal 2 Q2 itu ternyata sangat-sangat menjadi peluang jika dimanfaatkan dengan baik. Namun jika disepelekan atau mungkin tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya itu juga bisa menjadi tantangan nih bagi bisnis. Begitu ya Pak Bima ya. Nah, terakhir Pak, berbicara terkait KPI, pertanyaan dari Pak Rusidilan juga, bagaimana cara menetapkan ulang KPI di kuartal baru agar tetap realistis namun tetap menantang,
terutama jika performa kuartal sebelumnya belum sesuai ekspektasi. Jadi mungkin ada dari Pak Rusdilan ini ingin bisnisnya itu ada KPI baru ya Bapak ya di kuartal kedua atau mungkin di kuartal baru nih misalnya. Nah, itu apakah ada strategi yang bisa digunakan atau bagaimana Pak Bima? Ya, mungkin ini karena memang bertepatan dengan kuartal baru, jadi pas juga nih lagi momennya untuk KPI setting sama KPI review gitu ya. Um, ini sebenarnya KPI, jadi ini kalau misalnya kita coba lihat, ini bisa ngomongin post holiday atau non holiday sebenarnya sama aja sih, hampir mirip-mirip lah konsepnya. Jadi kan KPI pasti Pak harus direview dulu ya, harus direview dulu. Apalagi kan misalnya, oh ternyata kurang bagus gitu. Dan ya kita harus cari root cause ya kan, kenapa? Kenapa kurang bagus? Dan uh, kadang-kadang simpelnya itu adalah justru KPI yang di set KPI setting yang di kuartal berikutnya ini itu somehow harus bisa mengkompensate yang sebelumnya. Artinya kalau misalnya dilihat dari pure business perspektif atau performance, uh, kan kita udah tahu nih root cause dari lack of KPI itu apa dan impact-nya apa. Nah, KPI selanjutnya itu yang di setting itu harus bisa mengcompensate any loss or any damage dan dari KPI yang nggak tercapai sebelumnya itu. Artinya bisa saja perspektifnya jadinya geser atau KPI-nya bisa aja muncul baru atau misal muncul aspek baru gitu ya. Karena emang harus kebenerin nih hasil dari yang jelek sebelumnya itu. Itu mungkin cukup penting tuh untuk cukup. Dan maksudnya ini apa namanya kalau misalnya perusahaan Bapak itu bisa ngelakuin itu sebenarnya bagus banget karena nggak semua. Berarti kalau bisa berarti perusahaan Bapak itu agile banget. Itu mahal, lumayan mahal. Itu luxury to be able to afford that. Bigger companies most likely akan stuck with the same KPI over and over again. Nah, dan kadang-kadang KPI udah gak relevan, masih aja dipakai terus 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 tapi too hard to change because of the scale. Dan tentunya juga dalam melakukan itu kita selain kita review ya di manager level, di managerial level, di leadership level, kita juga mesti tahu nih. Tadi di presentasi saya ada pulse checking kan, ada pulse checking kita monitoring juga. Kita coba lihat nih di kategori juga dari perspektif karyawannya gimana nih, apa sih yang relevan, kenapa itu pasti tentunya bisa digali dari groundnya, dari lapangannya juga faktor yang sangat penting. Itu sih kira-kira. Semoga menjawab ya Pak Rusidilan. Betul sekali Pak Bima, apalagi nih bagi perusahaan-perusahaan atau misalnya bisnis yang ternyata tanpa disadari itu cukup relate nih sama tren-tren yang sebenarnya itu sangat dinamis gitu. Nah, itu perubahan-perubahan KPI itu juga sangat-sangat bisa menjadi strategi bagi perusahaan atau bisnis itu untuk mengoptimalkan lagi performa bisnisnya. Begitu ya Pak Bima ya. Baik, Bapak Ibu mohon maaf untuk sesi Q&A mungkin akan dicukupkan di sini. Mohon maaf jika belum bisa menjawab semuanya pertanyaan, tapi jika Bapak Ibu ingin eksplor lebih lanjut atau mempertanyakan hal-hal yang mungkin tidak terpikirkan nih di sesi webinar ini, bisa menghubungi tim Arga Jata Consulting yang juga sudah disampaikan nih kontaknya di kolom chat Bapak Ibu ya. Baik, Pak Bima, itu tadi Bapak Ibu Great People semua sesi Q&A kita. Terima kasih banyak Pak Bima, sangat-sangat insightful juga ya, baik itu materinya ataupun pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab oleh Pak Bima. Yang pastinya ini bisa menjadi istilahnya itu wawasan atau mungkin juga strategi bagi Bapak Ibu Great People yang mungkin memiliki permasalahan yang relate nih bagi bisnisnya yang sesuai dengan materi webinar pada kali ini. Nah, sebelum mengakhiri segmen dari Arga Jata Consulting, kita berikan closing statement terlebih dahulu nih, Pak Bima, terkait materi kita pada hari ini. Silakan, Pak. Oh ya, oke. Eh, Terima kasih yang sebesar-besarnya terutama pada Grade HR atas kesempatan ini dan terima kasih yang sebesar-besarnya pada yang telah hadir dan telah mendengarkan dan apalagi yang udah nanya cukup antusias. Mohon maaf belum bisa jawab semua dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang pastinya tidak disengaja karena saya tidak ingin sengaja menyakiti hati-hati Anda. Semoga kuartal 2 ini jadi our kuartal, our quarter, and this year to be our year. Dan semoga kita uh, bisa terus mendukung pertumbuhan ekonomi di tengah pressure nih dari global,
We stand strong, we stand together. Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bima. Nah, itu dia Great People, pemaparan materi dan juga sesi tanya jawab dari Pak Bima yang pastinya sangat insightful dan jelas sekali ya. Tentunya Bapak Ibu Great People kini lebih paham terkait kiat mengoptimalkan performa bisnis khususnya di momen awal kuartal pasca Lebaran. Baiklah, Great People, sesi Q&A tadi menandakan berakhirnya sesi webinar, sesi materi kita pada hari ini. Namun seperti biasa, sebelum mengakhiri webinar akan ada door prize untuk Bapak Ibu Great People yang beruntung pada hari ini. Baik, door prize pada webinar ini itu berupa saldo e-wallet sebesar 30.000 untuk 5 orang Bapak Ibu Great People yang beruntung. Yang tadi sudah bertanya dan pertanyaannya sudah dipilih untuk dijawab. Berikut Bapak Ibu Great People, selamat kepada 5 orang pemenang berhak mendapatkan e-wallet sebesar 30.000. Ada Bapak M. Sofwan, Ibu Sabrina Amalia, Bapak Bimo Bambang, Ibu Aisyah Nabila, dan Bapak Rusdilan. Nah, untuk pemenang e-wallet ini silahkan konfirmasi nomor e-wallet dengan menghubungi saya di nomor 081261799311. Nah, sebelum ditutup, Bapak Ibu Great People, saya ingin menyampaikan beberapa informasi terlebih dahulu untuk informasi yang saya sampaikan. Bentar. Bapak Ibu Great People dapat mengikuti next event webinar Grid Day HR yaitu Grid Day Connect dari Grid Day HR yang bertajuk Optimalisasi Peran HR dalam Evaluasi dan Kepatuhan Pajak Perusahaan Pasca Pelaporan Tahunan pada hari Selasa nanti dengan narasumber dari partner kita yaitu Tax Academy. Nah, Bapak Ibu dapat mendaftarkan diri pada link yang tertera atau langsung scan QR code yang ada di layar. Topik webinar ini juga tidak kalah menarik ya di tengah momen pelaporan pajak tahunan perusahaan pada bulan April ini. Jadi pastikan Bapak Ibu Grid People tidak sampai kelewatan nih acara webinar Grid Day Connect dari Grid Day HR. Mungkin bisa Bapak Ibu scan terlebih dahulu atau mungkin terkait em, event ini Bapak Ibu bisa bergabung ke grup komunitas kita yang mana event ini nanti juga akan di-share nih di komunitas kita. Nah, ini dia. Saya ingin mengumumkan kepada Great People bahwa Great Together saat ini sudah memiliki community di WhatsApp Group sebagai wadah khusus yang tentunya akan bermanfaat bagi rekan-rekan HR practitioner atau business owner. Bagi Great People yang ingin bergabung, silakan scan QR code tersebut atau kunjungi link yang tersedia di Di WhatsApp group ini nantinya Bapak Ibu Grid People akan mendapatkan update-update seputar event-event dari Grid DHR. Nah, untuk di samping itu Bapak Ibu juga akan mendapatkan informasi-informasi menarik seputar Grid DHR. Nah, ini dia Bapak Ibu yang tadi menanyakan terkait e-sertifikat atau mungkin absen segala macam. Bapak Ibu bisa scan QR code yang ada di layar. Jadi bagi Great People yang ingin mendapatkan e-sertifikat dari webinar ini, pastikan untuk mengisi survei melalui QR code yang ada di layar saat ini dan menjawab beberapa pertanyaan yang telah disediakan. Nanti e-sertifikat akan dikirimkan melalui email dalam 3 hari kerja. Perlu ditekankan ya Bapak Ibu sebagai catatan, Bapak Ibu yang akan mendapatkan e-sertifikat itu Bapak Ibu yang mengisi survei melalui QR code ini. Dikarenakan nanti data-data dari Bapak Ibu akan menjadi acuan nih untuk pengiriman sertifikat oleh tim grading. Seperti itu. Nah, terakhir saya juga ingin mengingatkan kembali bagi Bapak Ibu People yang ingin mendapatkan informasi-informasi seputar Grid HR dapat mengikuti sosial media Grid HR baik di Instagram ataupun di LinkedIn. Bisa juga bergabung dengan Grid HR Community di WhatsApp Group untuk mendapatkan insight seputar HR ataupun update mengenai event dari Grid HR mendatang. Bagi Grid People yang masih memiliki pertanyaan seputar event, nanti juga bisa langsung menghubungi saya via WhatsApp ke nomor 081261799311.
Dengan demikian, berakhir sudah acara webinar Grit Together hari ini dengan tema From Holiday Mode to High Performance, Optimalkan Performa Bisnis di Kuartal Baru Pasca Lebaran. Terima kasih kepada Pak Bima dan tim Arga Jata Consulting sebagai partner webinar Grit Together hari ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Pak Bima. Terima kasih banyak. Baik, semoga Pak Bima dan juga tim Arga Jata Consulting dan Bapak Ibu Grit People semua dalam keadaan sehat setelah ini. Terima kasih Baik. juga kepada seluruh Bapak Ibu Great People yang sudah meluangkan waktunya untuk berpartisipasi. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini dapat berguna bagi kita semua. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam webinar ini. Akhir kata, saya Lala beserta seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di Great Together selanjutnya. Selamat sore dan have a great day Bapak Ibu. Have a great day Pak Bima. Great day itu.